Selamat sore, salam olahraga. Kembali lagi di prediksi sepak bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 20 sampai dengan 21 April 2023. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia dan bagi yang belum bergabung silahkan tekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi untuk setiap harinya pastinya dari channel ini ya. Oke, jika teman-teman masih bingung mencari BO yang paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Jiwa Bola dan berapapun kalian JP pasti dibayar. Dan untuk caranya bergabung, silahkan kalian simak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk ke pembahasan untuk prediksi malam ini atau dini hari, kita simak dulu untuk prediksi kita yang kemarin. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari, dan dimana kali ini saya ambil 4 laga saja, yaitu spesial dari Liga Eropa ya. Oke, langsung saja untuk pembahasan atau prediksi yang pertama, dimana AS Roma akan berhadapan dengan Feyenoord ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini memang terlihat cukup besar ke AS Roma ya sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari AS Roma terlihat satu pemain yang bakal absen dan satu pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Feyenoord sendiri satu pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari tuan rumah AS Roma tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan namun mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Feyenoord sendiri juga tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Oke, untuk head to head antara Feyenoord dengan AS Roma, di mana Feyenoord 1 kali menang, AS Roma 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk AS Roma dengan Feyenoord. Kalau kita simak dari penampilan kedua tim, memang terbilang cukup bagus ya. AS Roma mampu meraih 3 kali kemenangan, sementara Feyenoord tampil juga dengan sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan. Kalau untuk head to head memang AS Roma terlihat lebih unggul 1 kali pertemuan. Jadi untuk analisa atau prediksi saya untuk malam ini atau dini hari antara AS Roma dengan Feyenoord, saya lebih yakin ke tuan rumah yaitu AS Roma. Cukup di handicap min 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya. Teman-teman silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi selanjutnya, di mana Royal Union SG akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen di pertemuan leg kedua ya. Oke, dimana di pertemuan leg pertama skor berakhir imbang 1-1 ya. Sementara untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat ke tim tamu yaitu Bayer Leverkusen ya. Sementara dari Royal Union sendiri ada 1 pemain yang bakal absen, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu Bayer Leverkusen 3 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari tuan rumah Royal Union, di mana Royal Union tampil dengan cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan tidak pernah kalah di 5 laga terakhir. Sementara untuk Bayer Leverkusen sendiri juga hampir sama, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri. Oke, untuk head to head antara Bayer Leverkusen dengan Royal Union, di mana kedua tim baru bertemu 1 kali dan skor berakhir imbang yaitu pertemuan sebelumnya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Royal Union SG dengan Bayer Leverkusen. Kalau lihat dari performa atau 5 penampilan terakhir, terlihat 2 tim ini cukup imbang ya, sama-sama meraih di 4 kali kemenangan ya, 3 kali kemenangan ya di 5 laga terakhir dan 2 kali seri. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Royal Union SG dengan Bayer Leverkusen, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Bayer Leverkusen, cukup di handicap min 1/4 bola. Dan untuk over under saya lebih yakin akan bermain under di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola ya. Teman-teman silakan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi selanjutnya, di mana Sevilla akan berhadapan dengan Manchester United. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat ke tim tamu yaitu Manchester United ya. Sementara dari tuan rumah sendiri, Sevilla ada 2 pemain yang bakal absen. Sementara untuk tim tamu ya Manchester United banyak pemain yang akan absen ya, yaitu ada 7 pemain yang akan absen dan ada juga masih terlihat ada 5 pemain masih dipertanyakan ya untuk tampil pada laga malam nanti atau dini hari.
Oke, di 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Sevilla tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah, di mana di pertandingan terakhirnya menang atas Valencia dengan skor 2-0. Sedangkan untuk Manchester United sendiri juga tampil cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan atas Nottingham Forest dengan skor 2-0. Kalau untuk head-to-head antara Sevilla dengan Manchester United, di mana Sevilla meraih 3 kali kemenangan, sementara Manchester United tidak pernah menang di 5 kali pertemuan, dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke teman-teman, itulah sedikit pembahasan atau analisa ya antara Sevilla dengan Manchester United. Kalau simak untuk performa atau penampilan terakhir, cukup imbang kedua tim ini, sama-sama meraih 3 kali kemenangan di 5 laga terakhir. Sementara untuk head-to-head memang tuan rumah lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk prediksi saya malam ini atau dini hari antara Sevilla dengan Manchester United, saya lebih akan ke tim tamu yaitu Manchester United, cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir masih dari Liga Eropa, di mana Sporting Lisbon akan berhadapan dengan Juventus di pertemuan leg kedua. Untuk pertemuan pertama dimenangkan oleh Juventus dengan skor tipis yaitu 1-0. Oke, untuk peluang kemenangan di sini saya lihat tipis, memang terlihat bersama-sama yang memberikan for antara Sporting dengan Juventus ya. Sementara dari Sporting Lisbon terlihat ada 4 pemain yang bakal absen, sementara dari Juventus 2 pemain yang akan absen, dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakan untuk tampil. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Sporting Lisbon, di mana Sporting tampil dengan cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan untuk Juventus sendiri tampil juga hampir sama, cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan ya dari Sassuolo dengan skor tipis 1-0. Oke, untuk head-to-head antara Juventus dengan Sporting Lisbon, di mana kedua tim ini baru bertemu 4 kali, dan di mana di 2 laga dimenangkan oleh Juventus dan 1 laga dimenangkan oleh Sporting Lisbon, dan 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya antara Sporting Lisbon dengan Juventus. Kalau kita simak bersama untuk 5 laga terakhir atau antara Sporting Lisbon dengan Juventus, terlihat cukup imbang ya, sama-sama meraih 2 kali kemenangan di 5 laga terakhir. Kalau untuk head-to-head memang terlihat masih cukup imbang ya untuk kedua tim ini. Jadi untuk analisa atau prediksi saya antara Sporting Lisbon dengan Juventus, saya lebih yakin akan ke tim tamu, yaitu Juventus cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan untuk over under saya ambil under di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, kita review kembali bet untuk malam ini. Oke, untuk AS Roma berhadapan dengan Feyenoord, saya mengambil AS Roma di handicap 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola. Untuk Royal Union SG berhadapan dengan Bayer Leverkusen, saya mengambil tim tamu Bayer Leverkusen di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil under di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola. Sedangkan untuk Sevilla berhadapan dengan Manchester United, saya mengambil Manchester United di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2,1/4 bola. Bendara laga yang terakhir yaitu Sporting Lisbon berhadapan dengan Juventus, saya mengambil Juventus di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan untuk over under saya ambil under di 2,5 atau di 2,5 bola ya. Silahkan diambil kalau kita satu hati. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi, dan selalulah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.